berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat. Meskipun kita ini masuk pada jam terakhir, di mana jam-jam mengantuk, jam-jam lapar, tapi kita harus tetap semangat. Untuk membuat kita lebih semangat, bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu nasional? Bisa? Oke, silakan. Lagu nasional apa bagus? Indonesia Pusaka yang dinyanyikan tadi pagi. Ayo, silakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadian jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, berikan aplaus dulu. Oke, sekarang Ibu ingin mengecek kehadirannya ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ada yang tidak hadir? Rizky Aditya. Rizky Aditya tidak hadir. Tidak. Kenapa dia? Sakit. Oh, sakit. Nah, makanya kita ini kan musim atau kegiatan kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas masalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sudah ada LKPD dibagikan sebelumnya di pertemuan minggu lalu, ya kan? Nah, sudah bekerja semua. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan atau memaparkan masing-masing kelompok itu memaparkan penemuannya atau materi yang telah dia temukan dari LKPD tersebut. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu bagaimana dengan kelengkapan dari LKPD-nya masing-masing atau tugas yang telah Ibu berikan masing-masing. Bagaimana? Sudah semua? Nah, tidak ada hambatan? Tidak ada. Di kelompok ini sudah ditemukan ya. Kemudian di kelompok ini sudah juga. Oke, alhamdulillah. Di kelompok sini? Oh, sudah semua. Sudah siap presentasi ya? Siap, Bu. Yang di sana? Siap, Bu. Siap juga. Alhamdulillah. Sabar
kita ini waktunya hanya 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit, maka Ibu mulai saja ya untuk mempresentasikan hasil pengamatan atau verifikasi hipotesis yang kalian dapat dari tugas yang telah Ibu berikan. Sekarang untuk memimpin jalannya diskusi, maka Ibu yang pimpin ya. Ya, Bu. Oke. Boleh Ibu duduk kan? Ya, boleh. Mana tadi yang kelompok 1 sudah mana? Ini 2, ini 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Ibu selaku moderator pada siang hari ini akan memimpin jalannya diskusi hasil pengamatan atau pengolahan data yang telah kalian temukan beberapa hari yang lalu untuk dipresentasikan masing-masing kelompok. Di sini Ibu tuntut itu masing-masing kelompok ada perwakilan yang bisa memaparkan hasil temuannya kepada kelompok lain, dan kelompok lain silakan memberikan tanggapan dari presentasi kelompok yang telah memaparkan materinya. Sudah paham semua? Di sini yang dituntut ya itu keaktifan dalam diskusi atau tanya jawab, kemudian penguasaan materi atau tugas yang telah kalian kerjakan. Silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil temuannya. Silakan. Kelompok 1. Silakan 1 orang. Dan kelompok lain silakan menanggapi ya. Boleh berbentuk pertanyaan ataupun saran. Mungkin saya berbeda dari kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. 1. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, pasal 27 ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketiga, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keempat, pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas kelompok kedua, pertanyaan dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Jawaban: dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba adalah menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba
jerah yang ditimbulkan adalah akan semakin banyak orang takut dan tidak berani untuk menggunakan narkoba. Ketiga, relevansi atau penyesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Jawaban, hukuman mati merupakan hal yang melanggar HAM, namun bagi baik ditegakkan agar menjadi contoh buat yang lain, agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Tetapi karena di Indonesia masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak masalah untuk dilakukan atau diterapkan. Apabila jika tidak ditegaskan dengan hukuman tersebut, maka nanti akan semakin banyak korban. Sehingga dengan dilakukan hukuman mati, jumlah kasus narkoba di Indonesia perlahan akan menurun. 4. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Jawaban, sebagai alternatif dan hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman yang dianggap pantas dan sebanding adalah dengan menggunakan hukuman seumur hidup. Terima kasih. Ya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Atau memberikan tanggapan? Kelompok lain, silakan. Boleh dua pertanyaan, silakan. Dua pertanyaan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutia, perwakilan dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 1. Pada saat kelompok 1 tadi memaparkan materinya mengenai dasar hukum lingkungan dan penegakan hukum, kelompok 1 menjelaskan tentang pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Lalu bagaimanakah dengan keadaan sekarang yang kita lihat bahwa banyak hakim-hakim yang bisa disuap, banyak hakim-hakim yang bisa dibayar, sehingga banyak kasus yang tidak diselesaikan dengan baik dan tidak secara undang-undangnya, sehingga banyak korban yang tidak mengalami kepuasan dalam pelayanan hukum tersebut. Sedangkan dalam undang-undang jelas dinyatakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Jadi saya mohon penjelasannya mengenai hal tersebut. Saya Niki wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan tadi perwakilan Indonesia akan bertanya, apa maksud dari pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka? Ya. Silakan Jumriana boleh bergabung dengan kelompoknya. Dan teman-teman yang kelompoknya kelompok 1. Jadi kita berikan kesempatan dulu kepada kelompok 1. Kemudian kalau kelompok 1 yang kelompok berapa tadi 5 itu belum menerima, bisa kelompok lain membantu yang punya ide yang sama dari pertanyaan tadi. Jawab pertanyaan tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa maksud pasal 24 Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa menerima? Oke. Kita beri aplaus dulu kelompok. Untuk pertanyaan kelompok 5, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aurelia Putri, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Dasar hukum, perlindungan, dan penegakan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, terus kedua yang soalnya yang berbunyi, 1. Dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Jawab, dampak yang terjadi dengan adanya eksekusi mati bagi pengedar narkoba yaitu dapat diminimalisir dan mencegah peredaran narkoba. Secara tidak langsung juga masyarakat Indonesia juga dapat diselamatkan dari bahaya penjualan narkoba yang ada sekian perempuan. Efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan penggunaan narkoba. Jawab, efek jerah yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah karena eksekusi mati mencabut hak hidup seseorang. Sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah hukuman yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak hidup seseorang. Yang ketiga, relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Jawab, hukuman mati merupakan hal yang mengatur hak atau hak asasi manusia, tetapi karena di Indonesia masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak masalah untuk dilakukan atau diterapkan. Yang keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Sebagai alternatif dari hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman yang dianggap pantas dan sebanding adalah dengan menggunakan hukuman seumur hidup. Sekian dari presentasi kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Seperti yang kelompok 2 paparkan tadi, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sedangkan dari kepolisian yang kita rasakan sekarang, banyak kasus-kasus termasuk pembunuhan, penjualan narkoba dari kepolisian sendiri. Seperti yang kita nonton di berita-berita sekarang, kasus dari Brigadir Joshua, polisi bunuh polisi. Terus sampai sekarang belum ada keadilannya. Sampai sekarang yang baru-baru lagi polisi sekarang mau menjual narkoba. Jadi pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada dari bagian kepolisian sehingga tidak ada lagi peristiwa yang sama terjadi di masa yang akan datang? Sekian dan terima kasih dari jawaban dan pembukaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Freddy Putranesya, perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kelompok 2. Kan pasal 30 ayat 4
masih banyak polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat. Jadi, apa yang harus kita lakukan bagi polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat? Apakah itu wajar atau tidak? Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ahmadani, perwakilan kelompok 3 akan memaparkan materi yang kami temukan. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Pasal 28I ayat 5 berbunyi, eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Adapun dampak dari adanya eksekusi mati pada penjahat kasus narkoba yaitu meningkatkan efek jerah kepada para pelaku. Namun sebenarnya hukuman mati dapat diminimalisir dan dicegah dari peredaran narkoba. F2. Efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan penurunan jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Efek jerah yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah karena eksekusi mati mencabutkan hak seseorang yang sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan. Relevansi pelaksanaan hukuman mati dalam menegakkan hak asasi manusia. Hukuman mati merupakan hal yang melanggar HAM, tetapi karena di Indonesia masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak masalah untuk dilakukan. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Sebagai alternatif dari hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu hukuman yang dianggap pantas adalah dengan menggunakan hukuman seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemeriksaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Berdasarkan pemaparan materi yang dari kelompok 3 tadi, menjelaskan mengenai soal nomor 1 tentang dampak dari eksekusi terhadap pengedar narkoba. Yaitu kelompok 3 mengatakan bahwa eksekusi mati hanya dapat meminimalkan peredaran narkoba. Pertanyaan kami, kenapa dampak dari hukuman mati dalam kasus narkoba hanya dapat meminimalkan para pengedar narkoba dan tidak dapat menumpas secara habis para pengedar tersebut? Padahal kalau dipikir hukuman mati adalah hukuman terberat dalam peradilan Indonesia. Sekian dari kami. Perkenalkan, nama saya Fetty Putriananta. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan membunuhnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba, yaitu akan semakin banyak orang takut dan tidak berani untuk menggunakan narkoba. Yang ketiga, relevansi kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Hukuman mati merupakan hal yang melanggar HAM. Namun, hukuman mati baik ditegakkan agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Tapi, karena di Indonesia masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak masalah dilakukan atau diterapkan. Apabila jika tidak ditegaskan dengan hukuman tersebut, maka nanti akan semakin banyak korban, sehingga dengan dilakukan hukuman mati, jumlah kasus narkoba di Indonesia perlahan akan menurun. Yang keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Selain hukuman mati adalah hukuman atau penjara seumur hidup, karena dari segi moral, fisik, dan psikologis itu jauh lebih berat dari hukuman mati. Hukuman mati juga masih memungkinkan tidak dapat memberikan apabila yang pasti. Masih ada banyak kasus peredaran narkoba yang dilakukan lagi oleh para narapidana kasus peredaran narkoba. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk kelompok 4. Sekarang Ibu buka sesi pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Cara apa lagi yang harus dilakukan pemerintah selain hukuman mati agar peredaran narkoba di Indonesia ini berkurang? Bahkan dengan hukuman mati pun mereka masih saja banyak mengedar narkoba di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, presentasikan hasil temuan. Oh, tadi yang bertanya, ya silakan. Kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutia, perwakilan dari kelompok 5, akan bertanya kepada kelompok 4. Saat kelompok materi tadi, kelompok 4 menjelaskan tentang pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di undang-undang sudah tertuang hal tersebut, tetapi di lingkungan kita masih saja banyak orang-orang yang mengambil hak orang lain. Bisa terjadi, dan bagaimana solusi kita menangani hal tersebut agar orang lain tidak melanggar hak orang lain juga, seperti itu. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan hasil temuan dia berbedanya, kemudian kelompok lain itu tetap mencari jawabannya atas pertanyaan yang dikemukakan dari kelompok tadi. Pada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Delia, perwakilan dari kelompok 5, akan menyampaikan data yang kami peroleh setelah kegiatan diskusi yang telah kami lakukan. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Berikut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. 1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terhukum mati terhadap rakyat
memberikan rasa takut pada seseorang sehingga tidak melakukan pelanggaran yang sama serta menimbulkan efek jera bagi bandar narkoba. Dengan hal tersebut, masyarakat Indonesia pun dapat terselamat dari bahaya penggunaan narkoba. 2. Efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Efek jera yang ditimbulkan adalah akan semakin banyak orang takut dan tidak berani untuk menggunakan narkoba. 3. Relevansi pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Sebenarnya, pelaksanaan dari hukuman mati sendiri dengan penegakan hak asasi manusia adalah kedua belah hal yang dimana bertentangan dikarenakan hukuman mati yaitu sebuah tindakan yang dimana mencabut hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia, seperti halnya hak untuk hidup dikarenakan hak untuk hidup tersebut pada dasarnya Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menghentikan hidup seseorang. Yang keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Alternatif hukuman selain hukuman mati adalah hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kompetisi. Menurunkan kasus peredaran. Semua dipersilahkan. Bagaimana kelompok 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi permasalahan? Oleh karena itu, adanya permasalahan di bagian kepolisian. Seperti yang kita tahu kasus tentang Brigadir Joshua. Jadi, seharusnya polisi lebih menanamkan sikap rendah hati dan tidak sombong dengan pangkat yang mereka miliki, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa yang sama terjadi ke depan. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 1? Wasibu. Oh iya. Sekarang kita Bisa. Besar suara tadi. ya. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Bagaimana kelompok 4? Tapi mengapa masih banyak peredaran dan penyelundupan narkoba? Apa solusi lain yang dapat menurunkan kasus ini? Jadi yang pertama,
dia lahir, dan itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, dan tidak boleh ada satupun manusia yang mengambil hak asasi manusia lain seperti hak hidup. Tetapi kembali kita ingat, hak dapat kita dapatkan ketika kita mengadakan kewajiban kita. Seseorang yang melanggar kewajibannya dalam melindungi negaranya, maka tidak berhak untuk mendapatkan hak hidup. Bukankah begitu, teman-teman? Karena ayat. Sekali lagi, itu jawaban saya untuk kelompok 2. Kalau ada yang kurang silakan di. Mana kelompok 2? Wah. Selesai. Kalian tadi hebat semua. Ibu senang dengan punya siswa-siswi yang pikiran yang kritis, bisa menanggapi apa yang terjadi sekarang, di masa sekarang apa yang sedang kita alami. Dia kritis. Itulah contoh-contoh yang harus kita teladani, punya pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif. Itulah yang ditumbuh dari seorang pelajar. Ya, jadi bukan di sini barangkali siapa yang paling pintar, tidak, tapi bagaimana kita membuat diri kita itu mempunyai pemikiran atau wawasan yang luas. Jangan hanya jadi pelajar yang terima apa adanya, terima apa yang dikasih guru, apa yang dikatakan guru, tapi bagaimana kita bisa mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Apalagi sekarang kan sumber-sumber belajar banyak. Ada internet, televisi itu bukan hanya sebagai hiburan ya, tapi di situ juga sumber belajar. Seperti kasus-kasus yang telah kalian paparkan tadi, itu kan yang ada di kehidupan nyata, benar-benar terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi di televisi kan, di sekitar kita kan banyak kasus yang seperti itu. Oke, nah pembelajaran hari ini bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama apa? Tentang perlindungan hukum. Nah, Indonesia itu sudah ada dasar perlindungan hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan dalam undang-undang seperti yang kalian sudah paparkan tadi. Nah, ada tadi beberapa pertanyaan yang menarik menurut Ibu. Tadi ada masalah kesesuaian antara undang-undang dan juga penegakan hukum, iya kan? Hukumnya sudah ada, hukumnya sudah tegas, aparatnya juga sudah ada. Tapi kenapa masih banyak kasus-kasus yang terjadi? Salah satunya tadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada tadi itu pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, aparat penegak hukum. Nah, kemudian yang berikutnya juga tadi ada kasus tentang pembunuhan dari kepolisian, lembaga kepolisian. Nah, yang intinya itu bukan yang salah lembaganya, bukan salah lembaganya atau undang-undangnya. Yang salah siapa? Manusianya sama kayak kasus itu pembunuhan Brigadir Joshua. Jangan salahkan lembaga polisinya. Memang sekarang ini lembaga kepolisian itu mulai tercoreng. Karena kemarin juga ada kasus yang muncul lagi tentang polisi menjual narkoba. Nah, yang salah itu adalah bukan lembaganya, tapi orangnya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Apa namanya? Haus akan kekayaan, maunya yang lebih-lebih. Sama ketika pengumpulan itu. Nah, itu polisi melakukan pengumpulan karena pertama tadi kan dikatakan ada yang memancing dulu, dikasih tahu tidak mau badega, malahan main
beberapa pertanyaan. Silakan kalian siapkan kertas. Ibu per individu. Silakan siapkan kertas. Ya, sudah. Silakan siapkan kertas. Kemudian ada beberapa soal di sini. Silakan kalian jawab. Pertanyaan ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Sudah, Bu. Sudah. Akan ditunggu.